empty street, an empty house I hold inside my heart. Sudah seharusnya manusia hidup dan bekerja keras untuk meraih semua mimpinya. Terdapat ribuan profesi yang bisa dipilih untuk menyambung hidup dan menggapai mimpi. Dan seorang gadis biasanya diidentikan dengan jenis pekerjaan hebat yang tidak menguras banyak tenaga. Namun sepertinya hal itu tidak relevan lagi. Karena beberapa kisah gadis pekerja keras ini berhasil mencuri perhatian netizen di dunia. Hal-hal yang semula dianggap tabu untuk dikerjakan oleh seorang gadis berhasil mereka lakoni dengan baik. Dengan cekatan dan tanpa rasa malu, mereka mampu melakukan pekerjaan ini. Pemirsa, inilah kisah 7 gadis cantik pekerja keras versi On The Spot. Wang Yanhong adalah nama seorang gadis cantik berusia 22 tahun yang tengah menjadi topik di berbagai media di Tiongkok. Gadis dari kota Zhouzhuang, Shandong ini rela berjualan ubi bakar demi mendapatkan biaya pengobatan kakaknya menderita leukemia. Ayah dari Wang Yanhong diketahui telah menjual salah satu ginjalnya untuk mendapatkan biaya pengobatan kakak lelaki Wang yang menderita leukemia sejak awal 2014. Setiap hari, Wang menjual ubi-ubi bakar ini di Jalan Jiluo, mulai dari pagi hingga malam hari, demi bisa membawa pulang uang hasil berjualan sebanyak 3 sampai dengan 400 ribu rupiah. Jumlah ini tentu masih sangat jauh dari cukup untuk membiayai pengobatan sang kakak yang setidaknya membutuhkan dana 1 miliar rupiah, bahkan lebih. Sadar akan besarnya biaya yang harus dibayar, Wang membagi-bagikan brosur kepada siapa saja yang berjalan di sekitar tempatnya berdagang. Dalam brosur ini, Wang menjelaskan kesulitan yang dihadapi keluarganya dan meminta bantuan seikhlasnya. Aksi ini rupanya berhasil. Masyarakat tergerak untuk membantu Wang dan keluarganya untuk menyembuhkan kakak lelakinya. Wanita muda pekerja keras kian hari kian mencuri perhatian melalui situs jejaring sosial. Seperti halnya gadis penjaga warteg yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Adalah Sasa, seorang gadis cantik asli Tegal yang bikin gempar. Selain dikenal cantik dan ramah, Sasa ternyata berprofesi sebagai seorang pelayan warteg. Gadis yang sempat mengambil kuliah di bidang kebidanan ini ternyata sedang cuti kuliah. Ia sudah 1 tahun berada di warteg milik ibunya yang beralamat di Jalan Panjalin, Majalengka. Sasa merasa senang dengan pekerjaan yang dilakukannya dan saat ini ia sedang memikirkan untuk membuka usaha baru lainnya. Selain penjaga warteg, ada juga sosok Ninih, si penjual getuk cantik asal Indramayu. Turini atau Teh Ninih adalah gadis berusia 18 tahun yang berprofesi sebagai penjual makanan getuk. Ia menjajakan dagangannya di jembatan penyeberangan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Karena kecantikan dan kerja kerasnya, penjual getuk cantik ini ramai diperbincangkan di berbagai sosial media. Ninih berjualan bersama kakaknya. Ia mengatakan dengan berjualan getuk, ia bisa membantu orang tuanya sekaligus mencari pengalaman di ibu kota. Gadis Indramayu yang pernah jadi pelayan warteg ini juga ingin menjadi tenaga kerja wanita. Ia tergiur dengan pengalaman bekerja di luar negeri dan penghasilan yang tinggi. Menjadi warga di negara dengan jumlah penduduk terbesar sedunia bukanlah hal mudah. Mulai dari sulitnya mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga mendapat tempat tinggal yang layak.
Terlahir sebagai wanita cantik bukan berarti mudah bagi Lolita untuk mengais rezeki di negaranya. Demi memenuhi kebutuhan pengobatan ibunya yang sakit, ia memilih bekerja sebagai pemulung barang-barang bekas. Berdasarkan pengakuannya terhadap media setempat, Lolita mengaku jika persaingan mencari kerja di negeri tirai bambu itu sangatlah ketat. Media sosial pun heboh dengan hadirnya Lolita, seorang pemulung berparas cantik. Gadis berusia 18 tahun ini terlihat sering berkeliaran mengais sampah di jalanan ibu kota Beijing. Ia sempat bekerja di restoran, namun karena upah yang terlalu kecil, sementara ia harus membiayai ibu dan adiknya, Lolita pun mencari jalan keluar dengan menjadi pemulung dan pengamen. Dengan dandanan ala kadarnya, kecantikannya masih terpancar. Dan meskipun ia memiliki kecantikannya luar biasa, Lolita tak malu untuk bekerja kasar untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. So go make your way through the dreams that you dream. Darling, you can take all of the time that you need. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Wang Lina adalah seorang gadis remaja yang tinggal di desa Luyang di dekat kota Songxian, Tiongkok. Ia tak seberuntung gadis-gadis remaja lainnya. Di saat gadis-gadis remaja lainnya sedang asyik bersekolah dan bermain, Wang Lina harus memikul beban yang cukup berat. Ayah dan ibunya dalam keadaan sakit, sehingga tidak sepenuhnya mampu menghidupi kehidupan keluarga mereka. Kegiatan sehari-harinya adalah memanen gandum di ladang dan mengasuh adiknya yang masih kecil. Setiap hari ia menjadi tulang punggung keluarga, mulai dari bekerja di sebuah pabrik, memasak, mencuci, menanam gandum, memanen, serta mencari makanan alternatif lainnya di hutan. Ia juga merawat kedua adik yang masih kecil, serta kedua orang tuanya yang sedang sakit. Tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang keadaannya cukup memprihatinkan, tidak membuat gadis ini patah arang. Kondisi keluarganya ini membuat ia harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place. Tak ada seorang pun di dunia ini yang mengharapkan hidup menjadi seorang pengemis. Sayangnya situasi memaksa Han Biyao untuk merasakan sebuah kemalangan. Biyao kini sudah menjadi anak yatim karena ayahnya yang dulunya jutawan telah meninggal dunia. Ketika sang ayah tiada, ibunya jatuh sakit sehingga tak bisa bekerja. If you care enough for living. Seakan kurang malang, keluarga Biyao rupanya terlilit hutang. Demi tetap menjaga kehidupan keluarganya, terlebih sang adik masih sekolah, Biyao rela melakukan apapun. Mantan anak jutawan ini menjadi pengamen di sudut kota Beijing, Tiongkok. Kehidupan Biyao memang bak sebuah kisah sinetron. Gadis berparas ayu ini mengaku pernah bekerja menjadi seorang pelayan restoran demi menyambung hidup dan pengobatan sang ibu. Kini Biyao memilih mengeluarkan kemampuannya bernyanyi dan menjadi seorang pengamen. Sosok Biyao menjadi pembicaraan di Tiongkok. Banyak orang mengaku iba pada dirinya. Tak sedikit dari mereka yang ingin mendengarkan suara Biyao dan membantunya untuk menjadi seorang penyanyi. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels like I miss you so bad. Profesi petugas pemadam kebakaran biasanya identik dengan pria gagah. Namun di Inggris ada seorang penjinak si jago merah yang justru adalah gadis muda berparas cantik bernama Charlotte Anderson. Perempuan berusia 26 tahun ini merupakan anggota Satuan Pemadam Kebakaran di Inggris. Charlotte memiliki tubuh atletis, sehingga ia dijuluki sebagai pemadam kebakaran terseksi di Inggris. Charlotte mengatakan jika ia merasa ingin bersaing dengan para pria saat menjinakkan api. Meski terlihat macho dan kuat sebagai anggota pemadam kebakaran, Charlotte selalu tampil feminin ketika ia pergi keluar. And who do you think you are? Running around leaving scars.
Wanita cantik yang bekerja sebagai pekerja kasar seperti supir angkot atau tukang tambal ban rupanya tidak hanya ada di sinetron atau FTV. Perempuan bernama Nani Francisca Dewi ini tak merasa malu untuk menjalankan pekerjaannya sebagai penambal ban di desa Telogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Sebelumnya, keberadaan wanita berumur 19 tahun yang bekerja sebagai penambal ban ini ramai diperbincangkan di media sosial. Nani mengaku sudah 2 tahun menekuni pekerjaan ini. Ia berdalih, hal ini dilakukan hanya untuk membantu suaminya demi menunjang perekonomian keluarga. Awalnya Nani belajar menambal ban ketika ban sepeda motornya bocor. Ia pun langsung belajar untuk menambalnya sendiri. Ia tak mempersoalkan pekerjaannya karena menurut Nani, hal yang paling penting adalah dengan bekerja, maka ia bisa membantu meringankan beban suaminya untuk menghidupi anak dan orang tua. Meskipun pendapatan yang ia dapatkan tak tentu, Nani tidak malu berprofesi sebagai penambal ban. Ia bahkan terlihat cekatan dan sangat lihai dalam bekerja. Tearing love apart, you're gonna catch a cold from the ice inside your soul. Pemirsa, itulah 7 gadis cantik pekerja keras versi On The Spot.